Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku mau unboxing HP Oppo Reno 2Z RAM 8GB ROM 256GB. Harganya murah, cuman 1 jutaan aja. Ini dia Oppo Reno 2Z telepon seluler. RAM-nya 8GB, ROM-nya 256GB. Ada lambang 0700-nya seperti ini. Lebih tepatnya aku beli HP ini di harga 1,2 juta aja, dan HP ini peredarannya juga cukup luas di pasaran, terutama di marketplace ataupun e-commerce ya. Kemudian HP ini tuh juga bukan garansi resmi. Harganya di 1,2 juta aja. Untuk boxnya tampilan depannya ada tulisan Oppo Reno 2Z, ada lambang HP-nya juga atau gambar HP-nya. Terus di samping kanannya ada tulisan Oppo, di samping kirinya ada tulisan Oppo, bagian atasnya kosong, bagian bawahnya juga kosong. Kemudian di bagian belakangnya nggak ada spesifikasi selling point sama sekali dan ada stiker pabrikan seperti ini. Oppo Reno 2Z, ada lambang 0700-nya, RAM-nya 8GB, ROM-nya 256GB. Seperti apa ini HP-nya? Langsung aja kita unboxing aja ya. Langsung di unboxing aja, kita lihat dalamnya seperti apa. Untuk kelengkapan yang didapat, pertama ada unit HP-nya seperti ini ya. Unit HP-nya dalamnya udah kotor seperti ini sih, ada kotor-kotornya ini. Ini udah kotor ya, baru unboxing aja udah kotor. Terus kita letakkan dulu aja HP-nya, langsung kita lihat ke bawahnya dapat apa aja. Di dalamnya sini kosong, nggak ada apa-apa, terus cuman ada ini doang, SIM ejector seperti ini. Kemudian kita akan dapat buku panduan ya. Buku panduannya semuanya kosong, nggak diisi apa-apa. Nih modelnya kosong, serialnya kosong, dan lain-lainnya juga kosong seperti ini aja. Terus di bagian belakangnya ada tulisan mobile phone doang dan kosong-kosong seperti ini. Kayak nggak ada buku panduannya sama sekali lah, anggap aja nggak ada ya karena kosong semuanya. Terus kita dapat kepala charger. Kepala chargernya ringan banget, dalamnya kopong, ini nggak solid sama sekali. Untuk outputnya tulisannya 5 volt 3,5 ampere ya, 5 volt 3,5 ampere. Ya cuman 15 tambah 1,5 ya, berarti 16,5 watt lah seperti ini ya. Untuk kepala chargernya kopong dan ringan. Kemudian dapat headset juga nih, dapat headset lumayan lah kalau headset ya. Kemudian yang terakhir kita akan dapat USB-nya USB A to Type C ya, USB A to Type C. Jadi udah Type C USB-nya. Tapi sayangnya kepala chargernya tadi memang KW ya, asli. Memang KW asli ya, karena ini ringan banget bobotnya dan kopong banget rasanya nih. Kalian dengerin, rasanya kopong banget, nggak ada solid-solidnya sama sekali. Udah, kelengkapannya cuman ini aja ya. Ada kepala charger, ada headset, terus ada USB, ada buku panduan yang nggak jelas. Terus yang terakhir dapat SIM ejector seperti ini. Cuman ini doang, nggak ada soft case-nya juga. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan HP-nya ya. Dari tampilan layarnya, HP ini layarnya cukup luas, 6,53 inci dengan resolusi 1080 x 2340 pixel. Tampilannya full screen seperti ini dan layarnya juga udah AMOLED. Untuk multitouch layarnya di HP ini udah aku tes, sayangnya cuma dapat 5 touch aja ya, nggak bisa sampai 10 touch. Maksimalnya cuma di 5 aja, nggak bisa di 10 touch. Ya, ini layarnya pasti bukan layar ori ya. Karena dengan harga semahal ini harusnya layar yang ori itu bisa dapat sampai 10 touch. Terus tampilan layarnya juga keabu-abuan banget seperti ini. Nih, tampilan layarnya warnanya juga keabu-abuan atau ke kontras kebiru-biruan gitu, bukan layar ori ya. Jadi seperti ini. Didukung dengan cuma dapat 5 touch aja, layarnya ini pasti bukan layar ori, udah pakai layar OEM atau layar KW. Kemudian kalau kita pakai kenyamanan mata, ini jadinya kelihatan ke kuning-kuningan ya, tapi kuningnya itu tetap nggak natural gitu seperti ini. Kekuningannya itu banget ya. Nih seperti ini, kalau kita pakai mode kenyamanan mata tetap gak nyaman dipandang karena layarnya juga bukan layar ori ya, ini udah gantian gitu. Terus di samping kanannya ini ada tombol power sama slot SIM tray. Langsung kita lihat aja ya untuk slot SIM tray-nya apakah udah triple slot atau belum, langsung dilihat aja. Ternyata udah triple slot ya, 2 nano SIM sama 1 micro SD. Kemudian di samping kirinya ini ada tombol volume up sama volume down. Kemudian di bagian atasnya ada pop up kamera sama lubang mikrofon. Kemudian di bagian bawahnya ada lubang jack audio, port type C, dan juga ada speaker, 3 buah lubang speaker seperti ini nih, 3 buah lubang speaker. Kemudian di bagian belakangnya ini ada kamera ya, kamera utamanya 48 megapiksel. Terus ada 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera depth sensor, dan 2 megapiksel kamera portrait. Kemudian untuk kamera depannya ini pop up kamera ya, seperti ini kamera depannya.
Nih kalau kita ke kamera depan ini akan muncul pop-up kamera seperti ini untuk kamera depannya. Kemudian HP ini kita lihat ke bagian depannya, ini cukup keren ya, layarnya juga cukup bagus nih. Layar AMOLED-nya refresh rate-nya kerasa banget, refresh rate-nya ini tinggi. Langsung kita cek aja refresh rate-nya sampai berapa hertz ya. Kita langsung lihat ke bagian layar aja. Untuk refresh rate-nya ternyata cuma di 60 Hz aja, tapi kerasa nyaman banget sih refresh rate-nya seperti ini. Apa karena layarnya ini AMOLED jadi kelihatan lebih nyaman ya untuk geser-gesernya ini. Nih, nyaman ya. Tapi sayangnya ini tuh HP-nya bukan HP ori ya, udah direfurbish atau direkondisi gitu oleh pihak luar dari Oppo. Terbukti dari layarnya aja udah kelihatan kalau layarnya bukan layar ori. Kelihatan dari kontras layarnya sama dari multitosh testernya, cuma dapat 5 tos aja dan kontrasnya ke biru-biruan. Tapi kalau aku pakai jujur aja cukup nyaman sih. Selanjutnya soal memori di HP ini, 8GB RAM, 256GB ROM. Harganya murah 1,2 juta aja, kondisinya baru. Itu nggak logik sama sekali sih kalau menurutku, apalagi HP-nya HP Oppo gitu. Ya karena di 1,2 juta itu biasanya cuma dapat RAM 4 doang lah kalau HP Oppo ya. Tapi langsung aja kita coba cek ke tentang ponselnya ya, ke pengaturan dan ke tentang ponsel HP-nya. Untuk tentang ponselnya seperti ini, namanya Oppo Reno 2Z, kemudian versi Color OS-nya 7.1, versi Android-nya versi Android 10, kemudian RAM-nya 8GB, ROM-nya 256GB, modelnya CPH 1945. Oke, langsung kita cek aja ya memori aslinya pakai dua aplikasi biar valid, pakai aplikasi DevCheck sama AIDA 64. Ke aplikasi DevCheck dulu, untuk memorinya kita coba lihat ya. RAM aslinya 8GB dan ROM aslinya 128GB. Untuk RAM-nya memang real 8GB sih, tapi untuk ROM-nya itu yang asli bukan 256GB tapi cuma 128GB doang ya. Jadi ada unsur tipu-tipunya juga. Dapat aslinya itu cuma 8/128 bukan 8/256. Tapi kalau dari segi harga dapat memori segini menurutku worth it sih, 8128 ya. Tapi yang disayangkan kenapa harus ada unsur tipu-tipu, dibuat seolah-olah 256 kalau aslinya memang 128GB. Biar tambah valid lagi kita cek pakai AIDA 64, langsung ke bagian sistem aja kita cek. RAM terpasangnya 8GB juga, LPDDR4X. Untuk ROM-nya terbaca 107,63GB, berarti 128GB. Ya yang asli cuma 8128 aja, bukan 8/256. Kalau dari segi pandangan, dari realistis ya, kita lihat realistis dapat 8128 di harga 1,2 juta itu worth it. Tapi yang disayangkan ya unsur tipu-tipunya tadi, kenapa harus dibuat seolah-olah 256 kalau memang 128 aslinya. Oke, lanjut ke bagian spesifikasi lainnya. Kita pakai aplikasi DevCheck, langsung kita lihat chipsetnya. HP ini chipsetnya lumayan bagus ya, pakai MediaTek Helio P90. Fabrikasinya udah 12 nanometer, ini lebih hemat daya daripada yang 28 atau yang 14 nanometer, lebih hemat daya juga. Terus inti CPU-nya udah 8 core, untuk frekuensi maksimalnya di 2,2 GHz. GPU-nya pakai PowerVR GM9446. Kemudian untuk layarnya ini, kepadatan layarnya juga cukup tinggi ya, di 401 ppi. Ini pasti nyaman banget sih kalau dilihat. Sayangnya layarnya bukan layar ori sih, jadi kontrasnya terasa kurang bagus dan multitoshnya kurang nyaman, cuma dapat 5 doang sih. Kemudian untuk sensor-sensornya di HP ini tuh udah ada fingerprintnya udah ada di dalam layar ya, nanti kita cobain. Kemudian ada dukungan host USB aksesori. Untuk pendeteksi wajah atau Face ID-nya juga udah support, NFC-nya juga ada. Jadi memang HP ini lengkap banget lah, udah ada NFC juga. Kemudian lanjut ke Android-nya. HP ini pakai Android 10 ya. Kemudian untuk baterainya cuma 4000 mAh doang. Kemudian untuk sensornya di HP ini juga udah lengkap banget, ada temperatur, akselerometer, bidang magnet, gironya juga udah support giroskop. Kompasnya juga udah ada, pendeteksi langkah, cahaya, vektor rotasi game, gravitasi, akselerasi linear dan lain-lain. Sensornya menurutku udah lengkap banget sih, walaupun HP ini bukan HP ori, tapi ya kalau dari spesifikasinya memang HP ini mumpuni banget kalau dari spesifikasinya sih. Tapi nggak tahu ya kalau soal keawetan HP ini bakalan awet atau enggak, karena HP ini memang nggak dibekali sama garansi resmi juga. Kalau kita beli dapat yang bagus dan awet ya kita berarti hoki ya. Tapi kalau kita beli terus dapat yang cacat atau ada yang error, misalnya nggak bisa dipakai buat WhatsApp atau nggak bisa dipakai buat apa lain-lain, atau ada yang abnormal gitu, berarti kita nggak hoki.
Kalau HP seperti ini kan nggak ada garansi resminya, kita bawa ke service center Oppo pun pasti juga bakal ditolak untuk klaim garansinya ya. Nih seperti ini HP-nya nggak ada garansi resminya, maka dari itu dijualnya dengan harga murah. Dan komponennya biasanya HP seperti ini juga banyak part KW-nya ya, nggak semuanya 100% itu ori. Dalamannya juga pasti udah banyak bekas servisan gitu ya, dan ini yang ngerakit juga bukan Oppo resmi pabriknya, entah yang ngerakit itu siapa. Tapi dari tampilannya sih keren banget ya, di harga 1,2 jutaan nih seperti ini. Untuk kameranya seperti ini juga ada banyak kameranya 4 buah kamera, ada LED flashnya juga di bagian belakang. Kamera depannya pop up, kalau kita pakai kamera depannya juga rasanya itu ada nyala-nyala lampunya gitu ya, keren, ada warna birunya di tepi-tepi kamera depannya. Nih keren kan nih kamera depannya, kita cobain. Wih keren ya, saat nyala kameranya itu loh, wih ada lampu warna-warna biru itu keren ya. Nih kamera depannya seperti itu ya. Jadi dari body oke, dari spesifikasi oke, tapi soal keawetan HP seperti ini nggak ada yang jamin. Dan kalau beli HP seperti ini, kepala charger yang bawaannya yang KW ini mending nggak usah dipakai lah. Pakai aja yang ori, entah itu punya HP lain atau HP apa nggak apa-apa. Yang penting pakai aja yang ori, jangan yang seperti ini, takutnya malah bikin baterai atau HP-nya itu cepat rusak karena outputnya itu nggak jelas kalau yang seperti itu. Dan biasanya kalau ngecas pakai cas KW seperti ini jadinya cepat panas di chargernya, dan di HP-nya juga pasti ngaruh sih. Lanjut nyobain kamera di HP ini ya. Untuk kameranya kita ke mode foto aja. Untuk mode fotonya menurutku kameranya bagus banget untuk HP yang harganya cuma 1,2 juta aja. Ini bagus banget ya untuk fotonya nih. Nih fotonya bagus banget kalau dideketin seperti ini, dan otomatis pakai lensa makronya nih. Kalau kita deketin otomatis pakai lensa makro, kalau kita jauhin nanti lensanya itu otomatis ganti sendiri gitu ya. Terus hasil gambarnya juga keren banget seperti ini, dan ini bisa di zoom sampai dengan 10 kali zoom. Nih bisa di zoom sampai 10 kali zoom ya, nih lihat, tapi di zoom 10 kali pecah-pecah. Kalau di zoom 5 kali, kita coba di zoom 5 kali. Nih zoom 5 kalinya oke ya, masih nggak terlalu pecah-pecah, jadi kameranya ini oke banget ya. Kameranya menurutku oke banget nih, jujur aja di 1,2 juta hasil fotonya memang worth it banget nih kameranya. Terus untuk mode kameranya ada mode malam, mode video, terus mode foto, potret, dan selengkapnya ada mode bakar, stiker, Google Lens, pano, selang waktu, dan slow mo. Kemudian kalau kita ke menu yang ini ada menu bingkai, menu pengaturan, dan kameranya ya, ada 48 megapiksel, dan kemudian ada menu pengaturan. Untuk menu pengaturannya ya seperti Oppo pada umumnya seperti ini. Kemudian kalau kita pakai buat videonya itu bisa di 4K. Kemudian di 4K nya itu cuman bisa di 30 fps saja. Kalau di 1080p bisa 30 sama 60 fps. Kalau di 720p juga bisa 30 sama 60 fps seperti ini ya. Untuk videonya seperti ini, dan untuk kameranya menurutku sih worth it banget ya, 1,2 juta hasil fotonya seperti ini, kameranya menurutku sangat-sangat bagus. Di HP Oppo Reno 2Z refurbished rekondisi ini kalau dipakai buat main game Free Fire itu nggak ada black screen. Nggak kayak HP-HP Oppo refurbished rekondisi lainnya yang black screen saat dipakai buat main game Free Fire. Contohnya Oppo A31, A15s, A77s itu kebanyakan kalau dipakai buat main FF terjadi black screen atau layar hitam. Tapi kalau HP yang ini enggak ya, seperti ini hasilnya, bisa dipakai buat main game Free Fire. Jadi untuk game FF, Mobile Legends atau PUBG, HP ini harusnya cukup enak sih, karena chipsetnya juga udah lumayan bagus, MediaTek Helio P90 12 nanometer. Kemudian yang terakhir kita cobain untuk fingerprintnya ya. Fingerprintnya HP ini harusnya udah ada di dalam layar sih. Kita cobain untuk fingerprintnya. Ini cara ngaktifinnya seperti ini ya. Langsung kita coba aja. Kita mulai gunakan pola yang lain aja biar lebih enak. Seperti inilah contohnya. Langsung kita cobain fingerprint di dalam layar nih, fingerprintnya. Oke. Ini kok nggak bisa dicobain ya fingerprintnya? Yang bener. Ini HP-nya baru beli loh, ya ampun. Ya ampun. Oh, bisa ya, tapi agak susah nih. Apakah karena tanganku ini ada keringatnya? Oh, ternyata gara-gara tanganku ada keringatnya, jadi ini bisalah dipakai untuk fingerprint ya, seperti ini. Kita ulangi lagi, tambahkan sidik jari. Oke. Kita langsung cobain. Oke, bisa lah. Tadi mungkin tanganku kotor aja, jadi nggak terlalu responsif gitu. Jadi ini udah bisa ya untuk fingerprintnya. Seperti ini nih HP-nya. Jadi harganya di 1,2 juta aja.
Tapi tetap aku nggak merekomendasikan kalian buat beli HP yang ini ya. Karena jelas HP ini kondisinya nggak ori, nggak resmi juga, udah refurbish rekondisi oleh pihak luar dari Oppo. Dan nggak ada jaminan garansi juga, jadi nggak ada jaminan keamanan kalau misalkan beli HP ini dan dapat HP yang rusak. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.